dari Abi Najih Al-Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, wajilat minhal qulub, menggentarkan wasiat tersebut hati-hati manusia, wa darabat minhal uyun, menyebabkan air mata bercucuran, sedih. Faqulna ya Rasulullah, kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, sepertinya ini nasihat perpisahan. Fa'ausina, berikanlah nasihat kepada kami. Ini Rasulullah hari-hari mendekati ajalnya Rasulullah. Beberapa hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW, beliau sakit keras, sering pingsan, sering tidak jadi imam di rumah. Di masjid beliau pingsan. Waktu itu yang menggantikan beliau sebagai imam Abu Bakar As-Siddiq. Ingat ya, ketika jelang wafatnya yang menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala, maka Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallah azza wa jalla, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wassam'i wat ta'ah, mendengar dan taat, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak, bukan orang yang hebat, bukan orang yang kuat, tapi hanya seorang budak sebagai pemimpin. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, sungguh orang-orang yang hidup di tengah-tengah kalian akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabat yang diberi petunjuk bimbingan. Siapa mereka? Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan sampai nggak tahu khalifah ini. Kalau kalian nggak tahu, gimana kalian mau masuk surga? Sahabat aja nggak tahu. Ulangi baik. Siapa? Muhammad. Siapa? 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 Utsman, Ali, Abu Bakar, Umar. Apa bet? Utsman, Ali, Abu Bakar, Umar. Abu Bakar dulu, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Awas, kalau nggak ngerti masalah ini
Bingung kalian mau masuk surga gimana nanti? Adu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah Rasul dan sunnah para sahabat dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dengan perkara baru dalam agama, metode baru, tata cara baru, perbuatan-perbuatan baru, amalan-amalan yang baru. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara baru tersebut adalah kesesatan. Hadis ini banyak faedah yang bisa kita petik. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan nasihat, taklim, wasiat kepada para sahabat, ya. Dan yang terakhir adalah nasihat perpisahan beliau, karena beliau cinta kepada umatnya, sayang kepada umatnya. Beliau memberikan wasiat terakhir yang sangat penting. Yang pertama, bertakwa kepada Allah, berusaha melaksanakan perintah Allah dan selalu menjauhi segala larangan Allah. Itulah hakikat takwa. Kita harus berusaha menjadi orang yang bertakwa agar segala urusan di atas muka bumi ini diberikan kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Banyak keutamaan takwa. Allah berikan kemudahan, jalan keluar, masalahnya terselesaikan, dan seterusnya. Wassam'i wa ta'ah, wajib kita mendengar dan taat kepada pemimpin, presiden, bupati, kepala desa, dan seterusnya. Wajib kita dengarkan selama mereka membimbing kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran. Wajib taat kepada pemimpin, terutama para ulama, orang-orang yang berilmu, ya. Sesungguhnya orang yang hidup di tengah-tengah kalian nanti, kata Nabi, akan melihat perselisihan yang banyak. Dan kalian sudah menyaksikan sendiri berbagai macam bentuk perselisihan, ya. Saling tuduh, saling mengingkari, saling mencela, saling menghina, saling menjatuhkan, akan terlihat, ya. Baik itu di pesantren, baik itu di rumah, baik itu di pasar, baik itu di tengah masyarakat, daerah, provinsi, bangsa dan negara, dunia, semuanya akan terlihat banyak sekali perselisihan. Bagaimana caranya supaya keluar dari perselisihan tersebut? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kita berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti para sahabat, ya. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mengikuti para sahabat yang mulia, itulah jalan keluar dari perselisihan.
Terjadinya perselisihan karena ada yang tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena ada orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, makanya terjadilah perselisihan. Kalau semuanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti para sahabat, mereka pasti akan bersatu. Mereka tidak akan berpecah belah karena sumbernya satu, Al-Quran dan Sunnah. Adu alaiha bin nawajid, wajib bagi kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ini. Kita gigit dengan gigi geraham. Kenapa digigit dengan gigi geraham? Karena gigi yang lain itu mudah copot. Kalau kita gigit dengan gigi geraham, ini merupakan perumpamaan dari Rasulullah SAW. Harus betul-betul kuat, harus betul-betul kokoh, harus betul-betul istiqomah di dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jangan mudah goyah, jangan mudah terombang-ambing, jangan mudah terpengaruh oleh orang-orang yang mereka tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya setiap amalan yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, perbuatan yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah dalam agama ini bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia terserah, mau bikin pesawat, mau bikin motor, mau bikin sayap, terserah kalian. Tapi kalau dalam masalah agama, kita wajib mengikuti sumber aslinya Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan keluar dari keduanya, karena kalau kita keluar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, berarti itu adalah perkara yang sesat dan menyesatkan. Ini hadis yang sangat mulia yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita, dan ini termasuk wasiat terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Nafi? Kalau nggak ada pertanyaan, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin.